Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan nama saya David Oramdi dengan NIM akhir 56. Di sini saya akan melakukan olah data menggunakan metode rancangan acak kelompok faktorial. Baik, di sini sudah saya siapkan datanya. Pertama-tama, seperti yang RAL tadi, kita harus menentukan total dari nilai perlakuan yang pertama. Caranya adalah dengan menggunakan sum dan kita tinggal memblok ulangan dari 1 sampai ke 3. Setelah itu tinggal kita drag ke bawah seperti ini dan hasilnya pasti akan keluar semua. Setelah itu kita akan menghitung rata-ratanya dengan menggunakan rumus average. Caranya seperti tadi, menggunakan sama dengan average, lalu kita blok bagian dari ulangan 1 sampai ulangan 3 dan tinggal kita tarik sampai bawah dan hasilnya akan otomatis keluar. Lalu kita akan menghitung total dari ulangan 1. Caranya sama menggunakan rumus sum, tapi bedanya kita akan melakukannya secara vertikal, yakni dari bagian ulangan 1 V1P1 sampai dengan V3P3. Dan tinggal kita tarik saja ke samping dan otomatis hasilnya akan keluar. Setelah itu kita akan menentukan total dari keseluruhannya, yaitu caranya dengan menggunakan rumus sum. Dan kita drag total dari V1P1 sampai V3P3. Lalu kita enter. Setelah itu kita akan menghitung total rata dengan menggunakan rumus average. Caranya adalah rata dari V1P1 diblok semua sampai dengan rata V3P3 dan hasilnya akan keluar. Selanjutnya kita akan melanjutkan di tabel bantu dua arah. Dan data ini didapatkan dari data awal tadi. Tinggal kita paskan saja, misalnya di sini V1 dan di sininya yang versi vertikalnya adalah V1, P1. Maka tinggal kita lihat di sini totalnya berapa dan tinggal kita masukkan lagi di tabel bantu dua arahnya. Lanjut kita akan menghitung total dari V1. Caranya adalah menggunakan rumus sum. Lalu kita blok dari V1P1 sampai V1P3. Dan ini V2-nya ini tinggal kita drag dari yang atas tadi dan otomatis hasilnya akan keluar. Setelah itu kita akan menghitung ratanya menggunakan rumus average dan tinggal kita blok V1, P1 sampai V1P3. Lalu ini tinggal kita drag ke bawah juga. Setelah itu kita akan menghitung total yang versi vertikal, yaitu faktor P-nya. Caranya sama seperti tadi, menggunakan rumus sum dan tinggal kita drag saja di bagian bawah P1-nya ini. Tinggal kita drag ke bawah dan kita enter, hasilnya akan keluar. Setelah itu kita akan menariknya ke bagian kanan agar hasilnya juga bisa muncul di bagian P2 dan P3. Setelah itu kita akan menghitung rata dari P1-nya. Caranya seperti tadi, dengan menggunakan rumus average dan kita blok di bagian P1 ke bawah. Setelah itu tinggal kita tarik ke samping dan hasilnya akan keluar pasti. Lanjut kita akan menghitung total dari keseluruhan faktor V-nya. Faktor V dan faktor P-nya. Caranya adalah dengan menggunakan rumus sum dan total yang sudah kita dapatkan dari V1 sampai V3 tadi, kita blok dan kita enter. Dan selanjutnya kita akan mencari total rata dengan menggunakan rumus average. Rata dari V1 dan sampai rata dari V3. Rata V3 tinggal kita blok saja lalu kita enter.
Selanjutnya kita akan mencari FK, nilai FK. Caranya adalah total dari keseluruhan data yang sudah ada di sini ini dibagi dengan 3 kali 3 kali 3. Selanjutnya kita akan lanjut ke tabel ANOVA RAK faktorial. Di sini karena kelompoknya itu di sini ada 3, jadi dikurang 1. Dan perlakuannya di sini ada 9, jadi dikurang 1. DBV-nya di sini ada 3, jadi dikurang 1. Dan mendapatkan hasil 2. Dan seterusnya sampai total, kecuali galat. Galat baru bisa didapatkan ketika DB kelompok dikurang DB perlakuan dan DB total. Selanjutnya kita akan mencari JK kelompok JKK dengan menggunakan rumus sum square. Caranya adalah total dari ketiga ulangan berikut tersebut dibagi dengan 9 dikurang FK. Setelah itu kita akan cari JK perlakuan menggunakan rumus sum square. Dan total dari V1P1 sampai dengan V3P3 dibagi 3 dikurang FK. Sekarang lanjut ke JKV, masih sama menggunakan rumus sum square. Total dari V1 sampai total dari V3 yang versi vertikal dibagi 9 dikurang FK. Lalu JKVP didapatkan dari JK perlakuan dikurang JKV dikurang JKP. Setelah itu kita akan mencari totalnya, yakni seluruh total data atau seluruh data awal tadi dikurang dengan FK, baru kita akan mendapatkan total. Cara mencari galatnya ialah dengan mengurangi JK kelompok dikurang perlakuan dan dikurang JK total. Selanjutnya kita akan mencari KTK atau KT kelompok. Caranya adalah dengan membagi JKK dengan DB kelompok. Selanjutnya KTP, membagi JKP dengan DBP, KTV membagi JKV dengan DBV, KTP membagi JKP dengan DBP, KTVP membagi JKVP dengan DBVP. Selanjutnya dengan galat, membagi JK galat dengan DB galat. Selanjutnya kita akan menghitung F-nya, F hitungnya. Caranya adalah dengan KT kelompok dibagi dengan KT galat. F hitung perlakuan didapatkan dari KT perlakuan dibagi dengan KT galat. F hitung V didapatkan dari KTV dibagi dengan KT galat. F hitung P didapatkan dari KTP dibagi dengan KT galat. Dan yang terakhir, F hitung VP didapatkan dari KTVP dibagi dengan KT galat. F hitungnya di sini menggunakan rumus F inverse 0,05 DB kelompok dikurang DB galat. DB perlakuan dikurang dengan DB galat atau dibagi. DBV dibagi dengan DB galat. Dan seterusnya sampai bawah. Dan untuk bagian 0,01-nya juga sama seperti tadi. Tinggal ikuti saja. Di sini ada keterangannya, NS ialah berpengaruh tidak nyata, bintang 1 berpengaruh nyata, dan bintang 2 berpengaruh sangat nyata. Selanjutnya kita akan mencari uji lanjut BNT.
Pertama-tama kita akan mencari akar KTG-nya itu dengan rumus SQRT KTG dibagi dengan 3 kali 3. Setelah itu kita akan mencari nilai BNJ-nya adalah dengan nilai alfa dikali dengan akar KTG-nya. Dan faktor V-nya ini didapatkan dari rata yang ada di tabel bantu dua arah. Untuk V2 dan V3-nya juga sama, didapatkan dari yang tadi. Dan ini didapatkan dari V3 dikurang V1. Maaf, V3 dikurang V2. Yang bawahnya baru V3 dikurang V1. Dan yang di kanan ini V2 dikurang V1. Untuk selanjutnya, step-stepnya sama seperti yang tadi. Lalu kita lanjut ke tabel interaksi. Tabel interaksi ini merupakan versi gampang atau versi yang mudah dipahami dari keseluruhan pengujian yang sudah kita lakukan. Setelah itu kita akan membuat tabel baru untuk memudahkan kita saat membuat grafik yang ada di bagian sini. Dan kesimpulannya ialah tidak adanya pertemuan titik antara titik VP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih.